Saya lahir tahun 1950 di Padang Sidimpuan. Orang tua saya itu, setahu saya 1950 itu pindah ke Medan. Di Medan itu sebagai kepala kantor perdagangan Sumatera Utara. Sampai tahun 55. Tahun 55 kita pindah ke Palembang. Ayah saya juga tetap menjadi kepala kantor perdagangan Sumatera Selatan. Nah, disitulah saya mulai sekolah di Palembang. Sampai tahun 59 baru kita pindah ke Jakarta. Sampai sekarang. Gitu ya. Ada nggak sih kegiatan di masa kecil yang jadi pertanda nih kalau abang bakal jadi aktivis gitu? Ada nggak? Enggak. Cuman kita itu gini, tahun-tahun itu kan terpengaruh sama kondisi. Waktu SMP, SMA itu, SMP itu sudah mulai, kita tahun 61 itu sudah mulai panas-panas juga politik gitu loh. Jadi itu Bung Karno lah, benar-benar sebagai figur utama. Setelah itu sampai tahun 65 itu gitu loh. Jadi kita itu harus terlibat dalam kegiatan. Jadi Aubade itu 17 Agustus kita tuh kalau waktu kelas SMP itu mesti ikut Aubade itu dibawa ke Senayan, kita mesti ikut main segala macam lah Iya, jadi kan 62 ada Asian Games. Terus kita bikin Soekarno marah karena dia anggap kita Barat neken dia bikin Konevo gitu loh. Jadi gitu-gitu loh. Jadi kita tuh mesti datang ikut. Jadi kita tutup gambar ini gitu. Apa namanya ini? Volunteer. Jadi itu seluruh sekolah di Jakarta. Jadi kita tuh sibuk betul loh. Dan nanti di zaman itu mulai juga tahun 63 misalnya. PKI sudah mulai bergerak gitu loh. Jadi di Jakarta itu waktu itu udah mulai tiap hari ganti-ganti nih. Unjuk kekuatan gitu loh. PKI segala macam lah. Jadi keterlibatan pada melihat kegiatan politik dalam arti kata mobilisasi itu hampir tiap hari gitu loh. Sampai nanti kita masuk SMA, tiba-tiba terjadi G30S gitu loh. Itu kan G30S itu kan kita kelas 1 mau naik kelas 2. Kelas 2 mau naik kelas 3 kalau saya kira. Nah, itu semua kita termobilisir. Jadi either kamu jadi KAPI atau kamu tidak KAPI. KAPI itu apa? Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia. Jadi KAPI dan nanti ada kami, ada KASI. Kita itu tiap hari nggak sekolah. Mulai dari Oktober 1965 sampai saya kira setahun. Makanya kita semua diundur 6 bulan kenaikan kelas itu. Jadi kalau kita nggak ada lagi tahun 66 nggak ada lulusan. Oh, nggak ada lulusan. Ya. Kan kita kan sampai bulan Juni. Iya. Kita kan masuk Juni, terus Juni lagi naik kelas gitu. Jadi waktu tahun 65 Juni kita naik kelas 2 itu nggak sekolah sampai 66 liwat itu. Jadi nanti kita baru naikkan itu 67 Januari. Jadi kita ditunda 6 bulan sekolah. Tertunda gitu. Tertunda 6 bulan sekolah. Berarti memang abang sendiri juga dilibatkan untuk semua, bukan saja. Semua pelajar, semua itu nggak ada pilihan. Kamu ikut atau kamu nggak ikut. Kalau nggak ikut ada nggak apa-apa, tapi ya di rumah aja. Tapi kalau kamu mau ke sekolah ya kita tiap hari jalan kaki dari Setiabudi itu sekolah sampai ke lapangan Banteng, situ kok teriak-teriak pulang lagi. Dan itu bukan main lah kalau cerita waktu itu. Karena kan mula-mula sampai Soekarno jatuh tahun 66 Maret baru agak tenang. Ya artinya sebelum itu terus-terusan. Jadi begini, masa kita SMA itu gitu. Jadi di mana-mana yang pro Soekarno itu masih banyak. Jadi di serbuan tuh nyata pembela Soekarno gitu loh. Dengan anak-anak KAPI kami gitu loh. Masih itu. Konfliknya masih ya, ada. Di Jakarta nggak terlalu keras. Okay. Tapi kalau waktu kita pernah ke Bandung, itu sampai tembak-tembakan kita lihat gitu loh. Antara pengikut Soekarno dengan nyerang KAPI itu gitu loh. Nah itu ke bawah terus sampai kita masuk
ke UI gitu loh, tahun 68. Saya lulus 67, terus kita 68, 68 itu kita ujian untuk masuk UI gitu loh, Januari itu. Tapi sebelum masuk ke situ Bang, kalau kita ngomongin masa kecil gitu ya, paling identik kita ditanya soal cita-cita. Oh dokter, saya dari dulu mau Tapi jadi kalau dokter. Abang dari dulu memang Dokter. cita-cita jadi dokter. Ya. Kenapa Bang? Senang aja lihat dokter itu nolong orang, dokter itu menarik lah untuk saya sebagai anak muda waktu itu. Waduh enak bener jadi dokter di kampung, dibayar pakai ayam gitu loh. Romantis gitu loh, saya pikir wah ini dihormati gitu loh. Dari muda, karena buku-buku yang saya baca gitu loh. Referensi saya baca. Jadi dulu tuh saya tuh suka baca novel-novel Indonesia. Misalnya kalau kita baca Dokter Rimbu itu, Dokter Abu Hanafia kalau itu, dia cerita bagaimana dia jadi dokter, nolong orang digigit macan, lain juga gitu. Saya di situ, wah bagus juga dokter. Di situ saya, nanti kalau kita cerita juga apa, buku-buku misalnya Winnetou ya, Old Shatterhand dulu tuh ada Carmen itu juga, dokter itu juga. Jadi memang dokter itu bagi saya sentral lah dalam pikiran saya sebagai bagian dari kehidupan saya nantinya gitu loh. Oke, berarti itu perempuan juga Abang akhirnya masuk ke Masuk kedokteran dia. Saya udah diterima di ITB sebenarnya. Oh iya. 3 hari saya mau ikut mapan di ITB hanya ingin membuktikan bahwa saya itu juga anak teknik gitu loh. Habis itu hari ketiga saya balik ke Jakarta. Oh itu udah digundulin, marah lagi orang-orang di FKUI. Lu botak-botak ngapain lu? Dibotakin di mana lu? Kena lagi saya di push up segala macam gitu loh. Kita itu adalah angkatan pertama ujian yang pakai komputer serentak di Sarjana Utama. Kita generasi pertama. Jadi kita cek sistem dan itu semua komputer. Jadi masih komputer yang lama yang kita tusuk nanti dimasukin apa namanya itu pakai kertas yang dibolong itu tuh. Kalau jawabannya benar langsung kelihatan hasilnya gitu loh. Oh itu angkatan pertama itu 68 Iya, ya? 68. Setelah itu sampai sekarang saya kira cek itu. Dan Itu dari 2.000 orang yang daftar, 2.000 yang diterima 150. Sekarang kan yang ujian tuh bisa 3.000, yang terima juga cuma 100 gitu. Iya. Lebih susah lagi. Tapi ada ujian internasional. Kok dulu, tapi kan nggak banyak. Fakultas kedokterannya nggak banyak waktu itu. Jadi memang. Tapi 2000 itu adalah orang-orang yang pengen masuk ke dokteran UI. Iya, Bukan UI. bukan UI, nggak. Dulu belum ada ujian bisa pindah-pindah itu. Nah kalau fakultas hukum kayak kalian ini, kalau ada fakultas hukum, itu yang daftar 250, diterima 250. Sama pengantarnya boleh diterima gitu loh. Kalau kita ngeledeknya gitu loh. Sombongnya gitu loh. Jadi kalau lihat sastra, lihat sekolah-sekolah itu, kita anak kedokteran tuh anggap sekolah apaan sih itu gitu loh. Soknya gitu loh. Karena Itu kan saya bilang kan kita itu nggak pernah lepas dari pergolakan sebenarnya ya. Jadi saya waktu pindah ke Jakarta ya tahun 59 itu, saya kira hari keberapa ya tiba-tiba saya lihat ada pesawat MiG nukik di depan saya. Itulah Maukar dulu tahun 59 dia nembakin istana gitu loh. Mau bunuh Bung Karno. Itu jadi ada apa? Jadi kita tuh penuh dengan pergolakan sebenarnya pada muda kita. PRRI Permesta, itu saya masih di Palembang gitu loh. Itu kan 57, 58 pemberontakan itu kan. Itu kan kita lihat jam malam gitu loh, ketegangan. Terus kita pindah ke Jakarta, ada Maukar. Terus pagi-pagi itu ada di rumah saya itu di Kebayoran tuh di Stelling ini rupanya ada gerakan yang Puskaf, Pusat Kavaleri. Jadi ada dari Bandung tentara mau nyerbu Soekarno gitu. Jadi waktu itu Soekarno tuh sama tentara terus dimusuhin. Waktu itu pertarungannya pada akhirnya kan PRRI itu, Permesta itu kan menganggap bahwa Jawa ini dominan dan daerah bergolak gitu loh. Jadi sebelumnya kan ada Kartosuwiryo, DITI. Kita terus sebenarnya kita nggak pernah berhenti loh pergolakan kita di Indonesia itu. Puncaknya G30S itu. setelah 66 itu baru keadaan mulai agak stabil. Ya, baru kita tenang. Komunis dipinggirkan dengan sangat sadis tentunya.
Amerika masuk, kita mulai dibuka, mulai kaya. Sebelum itu susah hidup kita. Kalian nggak bisa bayangin lah, kehidupan waktu itu sangat susah gitu loh. Nggak ada barang import, semua mesti ngantri. Tapi yang saya mau katakan itu sebenarnya pada anak-anak yang normal itu semua dirasakan gitu loh. Cuman saya itu setelah masuk UI itu ada dinamika lain yang membuat saya jadi ke depan gitu loh, dengan nggak sengaja gitu loh. Apa itu tadi dominasi HMI yang sangat kuat di kampus. Jadi setelah 66 itu di kampus tuh nggak ada ormas lain kecuali HMI. Ada GMNI tapi udah ketakutan karena itu dituduh PKI. Kalau GMKI ya PMKRI ya nggak ada artinya gitu loh. HMI yang puasa. Nanti saya mulai kegiatan itu kita di kedokteran itu kita ada senat fakultas. Jadi ada senat angkatan. Nah, senat angkatan ini mulai zaman saya itu 68 itu mulai orang-orang baru seperti saya ini nggak mau diatur sama HMI gitu loh. Tingkat 1 itu masih ketua kelas kita tuh masih HMI, tapi kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 4, 5 sampai kelas 6 tuh enggak. Kelas saya itu, kedokteran kelas saya itu. Dan itu nanti diikuti sama kelas-kelas di bawah saya gitu loh. Ternyata waktu kelihatan bahwa HMI itu nggak sekuat yang itu karena waktu itu PKI diinjek-injek jadi semua orang masuk HMI gitu loh. Nanti itu ada cerita lain tuh gimana cerita kejamnya dirasakan pada anak-anak SCGMI itu yang dipukulin mereka akhirnya nanti di tahun 60 nanti mereka itu ya kayak tahun 71 itu yang dulu diskors tingkat 4 itu baru kuliah. Jadi kita kaget loh, kita sebenarnya masuk tahun 65, ada yang masuk tahun 64 gitu loh. Tapi waktu tahun itu diskors gitu loh. Udah tingkat 4, tingkat 5 juga diskors terus baru masuk lagi sama-sama kita gitu loh. Jadi saya itu tingkat 2 mulai jadi BPM. Jadi dulu di kampus itu student government itu real. Jadi ada badan perwakilan legislatif, ada badan perwakilan eksekutifnya. Kalau senat mahasiswa itu eksekutifnya, kalau legislatifnya itu BPM, Badan Permusyawaratan Mahasiswa. Kalau di tingkat universitas MPM. MPM untuk legislatifnya. Legislatifnya. Kalau untuk eksekutifnya DEMA. DEMA. Nah dulu saya nggak tahu kalau MPM itu cuma 50 dalam anggotanya. Nanti itu yang milih ketua dewan. Oh. Kalau ketua senat dipilih langsung. Itu hebatnya kita jadi dari awal tuh diperkenalkan dengan ke dunia politik kecil di dalam kampus itu gitu loh. Makanya dulu kampus itu sangat student government itu real, mengajarkan kita berpolitik gitu loh. Berarti dulu sistemnya kalau untuk UI gitu ya, organisasi mahasiswanya justru DEMA itu dipilih berdasarkan musyawarah MPM. MPM belum pemilihan langsung. Tapi kalau ketua senat pemilihan langsung. Ketua kelas pemilihan langsung. Tapi ketua kelas nggak ada kekuasaan kayak gubernur, dia nggak ada kekuasaan pada senat. Dia ngurusin kelasnya aja. Kelas saya itu karena sejak kita ini kelas kita tuh lebih kaya dari senat mahasiswanya gitu loh. Lebih kaya dalam hal apa? Artinya kita bikin kerja sosial sendiri, kita lebih aktif lah. Iya lebih aktif karena kita kan juga lebih kuat nyari duitnya gitu loh. Misalnya kita bikin pasar murah yang senat mahasiswa nggak mampu bikin itu. Karena senat mahasiswa ini kan waktu zaman saya itu siapa sih ketua senatnya ini? Si Biran Afandi gitu daftar. Dia kan juga tingkat 5 jadi nggak aktif lah. Kalau kita kan suatu kelas, yuk bikin yuk gitu loh. Siapa yang aktif ya bukan kecil besar itu yang nonjol gitu loh. Itu yang menonjol. Itulah demokrasi gitu loh. Oh iya. Tanpa kita bicarakan gitu loh. Iya, dan pada akhirnya itu membawa abang menjadi nggak ada, kita terlibat aja. Jadi nanti tingkat 3 kita ada munas Dewan Mahasiswa UI, itu semua anggota BPM ikut, anggota MPM ikut, kita dikumpulin di puncak. Itu ada, jadi kita ada berapa ya? Itu ada 12 fakultas kan, 10 atau 12, 60, belum lagi MPM-nya, jadi ada 100 orang kumpul sama Dewan. Nanti datang Ali Murtopo, datang menteri-menteri pidato ngasih. Dari pemerintah. Iya kayak ya, gitu, hearing gitu. Luar biasa lah dulu kehidupan kampus tuh, nggak cemen-cemen kayak sekarang gitu loh. Beneran kita itu audiensi itu biasa gitu loh, ke menteri diterima. Makanya kan nanti di tingkat 4 ya, saya itu naik ke tingkat 5 itu baru saya
ikut pertemuan mahasiswa kedokteran se-Indonesia. Nah di situ saya kepilih jadi sekjen. Itu saya bikin surat ke semua menteri, diterima sama semua menteri untuk audiensi gitu. Itu ngomong biasa aja sama menteri itu, nggak ada jarak ya? Nggak ada jarak. Kalau sama dekan sama apa itu kita sejajar. Lu ketua, lu Pak Prof Mahar kan dekan saya. Dia itu dekan tapi saya itu ketua senat gitu loh. Jadi kita tuh seimbang gitu loh. Jadi kita bicarain loco parentis, kita bukan lagi lu bapak gua gitu loh. Kita sejajar tapi di kelas kita lebih rendah gitu loh. Tetap menghormati lah. Menghormati. Dan saya ketua dewan begitu. Sama rektor itu ya gimana dialog, bukannya kita tunduk-tunduk. Dia bingung. Gimana? Jangan bikin acara begini. Nggak apa-apa Prof. Itu kita kenapa? Ya udahlah gitu loh. Itu kan gimana? Haredi Darmawan, si Aswar juga begitu. Nunjukkan saya kan waktu itu yang nganter-nganter mereka. Jadi saya lihat, ketua dewan ya sangat tinggi ininya, posisinya. Berarti setelah menjadi ketua senat fakultas, gimana Bang perjalanannya bisa menjadi sebagai ketua Dewan Mahasiswa? Karena saya ketua masuk kedokteran itu, saya sebagai ketua senat sebelumnya. Jadi saya makin kenal sama senat-senat lain di sekitar UI ini. Kedua saya ikut grup diskusi UI yang dibikin sama almarhum Sahrir kita. Nah di situ juga lintas fakultas. Di situ ada dari FIB, si Sylvia Gunawan, ada dari teknik, ada dari ekonomi semua banyak. Dari hukumnya, orang kayak Mulia Lubis gitu loh. Jadi segala macam. Jadi kita jadi kenal. Kalau gitu gue jadi ketua dewan aja. Dan itu saya diketawain sama orang-orang di situ. Oh, ketika Abang bilang begitu? Mana mungkin lo menang gitu loh. Kenapa bisa dibilang mana mungkin menang? Ya kan HMI kuat sekali gitu loh. Oh, itu iya. Jadi waktu pemilihan itu saya juga menangnya cuma 1 angka. Jadi karena 50 saya 26. Lawan saya itu Ismet Abdullah. Dia ketua senat ekonomi. Terakhirnya itu gubernur di Batam. Jadi dia 24, gue 26. Dia perwakilan dari HMI itu ya? Karena ada HMI 3 ikut gua. Kalau nggak kalah juga. itu politiknya di situ. Itu politik ya. Dan itu pemilihannya dari MPM itu ya? MPM. MPM itu anggotanya beda lagi kah atau itu kumpulan dari ketua senat atau gimana? Enggak, anggota MPM. Anggota MPM khusus. Saya nggak tahu dari kedokteran tergantung jumlahnya. Kedokteran 4, pokoknya akhirnya jumlah semua 50. Ada yang 4, ada yang 4, yang paling banyak 4. Beda-beda tiap fakultas. Iya, sesuai dengan jumlah mahasiswanya kalau nggak salah. Jadi dulu tuh hebat bener lah organisasi. Sistemnya. Kita benar-benar student government betul. Jadi bukan itu yang saya bilang tadi. Sangat seluruh Indonesia tuh ngikuti siapa yang jadi ketua dewan mahasiswa di UI itu menentukan arah perpolitikan juga kira-kira gitu loh. Makanya nanti setelah Malari itu dibubarin lah sama Soeharto, disuruh mahasiswa, nggak ada lagi dewan mahasiswa, nggak ada gitu loh. Sampai sekarang nih sebenarnya saya nggak ngerti yang dengan BPM apa sekarang apa nih badan DPM. DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Itu kayak gitu juga nggak? Tapi itu pemilihan langsung, tapi kayaknya rektornya bisa ngatur-ngatur tuh aneh. Rektor tuh dulu nggak berani sama kita kok. Kita serbu kantornya kalau dia kurang ajar gitu loh. Dan kita tuh nggak takut diberhentiin, ya kenapa ya? Dan karena nggak ada yang berhentiin mahasiswa gitu. Nggak, abang-abangnya pun ya nggak ada itu. Mereka semua tuh rektor kita tuh manusia yang ngerti ini intelektual gitu loh, bukan main kasar gitu loh. Itu yang saya bilang tadi ya. Sebelum kita diskusi ini bagaimana kekacauan yang terjadi karena makin hari kita ini yang diangkat tuh bukan orang yang luas pikirannya, yang menghargai manusia juga gitu loh. Yang nggak mandang jabatan terlalu tinggi, dia ngerti bahwa dia itu orang yang dihormati, karena itu juga dia mendudukkan dirinya sebagai orang terhormat gitu loh. Nggak ada main kasar-kasaran gitu loh. Aneh sekarang nih aneh. Olahraga itu banyak. Jadi dulu tuh kita kan udah itu kita bahas sendiri gitu loh. Jadi saya tuh begitu jadi ketua dewan, itu nanti datang Mapala datang, pencinta alam, minta bantuan mau ke Irian Barat, beres. Nanti gua kasih surat. Dan itu laku surat kita ke instansi mana aja gitu loh. Nanti
kesenian, mau bikin lomba kejuaraan Korse Jakarta, pasti kita bantu. Jadi kuat sekali kita. Pemilihan ratu Miss University banyak sekali. Jadi dulu itu kita bagi 3. 1, kegiatan yang menyangkut akademik. Nah itu kita mesti pikirin sebagai ketua senat segala macam, itu tingkat senat. Kita tuh mau jadi ketua senat tuh harus sanggup bikin diktat gitu loh. Ngasih diktat dong, diktat. Pelajaran kan kita cetak lagi dulu, muter tuh pakai stensilan. Terus ujian-ujian lama tuh kita cetak lagi untuk kasih mahasiswa-mahasiswa gitu loh. Ditulis di situ, ini dari sumbangan dari kami. Nanti yang kayak pemilihan umum gitu loh. Jadi mereka tuh merasa, jadi kayak kalau lu kan ada kuliah tuh kita catat bikin diktat gitu loh. Kasih. Jadi senang orang. Ya merasa bahwa Dema nih ada manfaatnya untuk. Ya itu senat, Dema nggak segitu. Itu. Makanya dari awal gitu. Nanti ada kegiatan yang namanya student interest. Itu tadi naik gunung ya, bukan, kita nggak tahu, nggak pakai bakat ya. Interest, naik gunung ya kan, udah itu nyanyinya kesenian, olahraga, kita punya sepak bola, segala macam. Ada BIG kan, Biennial Intervarsity Game, kita ada semua itu dulu. Jadi kita bagi 3. Nah 1 lagi pengabdian masyarakat, ini politik gitu loh. Nah ini kerja sosial, ada segala macam. Jadi itu lengkap dulu itu, sekarang hilang itu kok. Sekarang tuh nggak ada lagi. Jadi saya dari tingkat 2 itu, kelas saya itu, kita ke Pangandaran, ke Jawa Pangandaran, ke Ogan Komering Ilir, kita kerja sosial, ke Bangka, ke Kalimantan Utara. Kelas saya aja itu, nyuntik apa segala macam, itu kita bikin. Kelas aja. Iya, jadi senat kelas itu, ke Pulau Seribu. Jadi memang nggak ada matinya lah, kecuali mati lampu tadi gitu. Jadi itulah kehidupan kampus itu gitu loh. Itu yang saya lihat sekarang kok makin hari makin hilang gitu loh. Ketika itu Bang, di masa itu, selain Abang gitu ya, siapa saja sih Bang kawan yang aktif gitu dengan ini? Jadi gini, kalau di kedokteran itu yang zaman saya itu ya, kalau di kelas saya itu Dokter Gurmilang, hampir semua dari kelas saya tuh, Dokter Berlian, udah itu Dokter Yudil Heri, Yudil ya kan. Nanti kalau setelah saya keluar penjara itu nanti udah kecil-kecilan masih ada tuh Akmal Taher yang jadi kepala ini, Dokter Akmal Taher, ada beberapa lah, si Hermawan, dokter meninggal juga. Kalau dari luar di kampus lain tuh ada Salim Mutajulu, di Fakultas Sastra ada Sylvia Gunawan. Itu jadi profesor nanti di Berkeley dia. Udah itu di FTUI ada Marlan, ada Arjuna, hampir semua kan nanti. Jadi kita tuh ada kontak lah dulu tuh dari kita tuh. Dulu kan nggak ada istilahnya, nggak ada FIB, Fakultas Sastra, Fakultas Hukum, MIPA, ini Bangsa Dipu Alam, si Lukman Hakim gitu loh. Nanti yang zaman saya waktu itu itulah yang hampir semua terlibat dalam kegiatan senat mahasiswa waktu itu. Dewan Mahasiswa UI waktu itu. Tio Sambuaga dari FISIP. Jadi dulu hukum dan FISIP satu. Ini pecah. Nah, sama juga bagian yang suka pindah-pindah tuh antrop ya, dari sastra dia pindah ke FISIP, terus dia pindah ke itu. Jadi ada juga yang saya nggak ngerti itu, macam-macam tuh. Tapi dulu tuh kita bisa kumpulin gitu loh. Tapi kalau misalkan dari Abang sendiri gitu, kegiatan aktivisme memang nggak mengganggu akademik Abang sendiri. Kalau Abang sendiri gimana ngejalaninnya? Jadi saya itu ya, bedanya saya itu kalau mau dibilang serakah gitu. Serakah itu begini, saya itu nggak mau juga saya ketinggalan pelajaran gitu loh. Kalau ketua-ketua senat, ketua-ketua dewan sebelum saya itu, kalau dia jadi ketua dewan, ketua ini dia berhenti total gitu kuliah. Kalau Abang sendiri berarti? Gue nyolong-nyolong gue kuliah gitu loh. Nah di situ sebenarnya agak serakah gue bilang gitu loh. Karena kan terpaksa ngandelin juga teman-teman yang di kelas itu bantuin kita kan. Oh iya. Ngasih diktat, ngasih pelajaran, ngasih tahu ujiannya kapan gitu loh. Jadi karena itu saya sebagai ketua dewan itu kalau nggak ditahan ya, saya cuma tinggal 6 bulan kali. Tinggal 6 bulan lagi. Bukan, ketinggalan dari teman-teman saya. Oh, ketertinggalan. Iya, tapi karena saya ditahan 3 tahun, jadi saya harusnya tamat 73, 74 di ujung ya, 74. Saya akhirnya tamat tahun 77 gitu loh.
Sorry Bang, tadi menjadi ketua demo di tahun berapa? 73 Agustus kepilih. Terus 15 Januari 74 udah masuk penjara. Jadi gini, dari awal sebenarnya sejak Soeharto jadi presiden, kita itu mulai terjadi kritikan dari mahasiswa yang angkat Soeharto. Pertama itu soal korupsi, makin merajalela. Itu juga Soeharto marah-marah sampai dia bikin waktu itu ngangkat 3 orang, Bung Hatta, Wilopo, sama satu lagi siapa, untuk bikin komite anti korupsi gitu loh. Yang mereka bilang udah 30% korupsi di Indonesia tuh, gitu loh. Akhirnya dibubarin juga nggak jalan gitu loh. Tapi itu demo mahasiswa gede-gedean. Tapi itu UI bisa dikontrol. Hari Darmawan nggak mau turun gitu loh. Nah, nanti datang lagi Taman Mini, ribut lagi. Sampai Soeharto bilang gua akan menggunakan super semar, ditangkapin tuh Arief Budiman segala macam tuh. Ngerti nggak? Jadi bukan itu sebenarnya nggak ada. Saya tuh bukan yang pertama dan yang ini. Saya ini cuma nerusin tradisi anak senior itu gitu loh. Sebelumnya pun sudah banyak kritik. Terus di jalan ngeritik. Jadi mulai dari gerakan golput itu juga anti pemilu 71 dianggap curang gitu loh. Udah ada golput, ada segala macam banyak tuh kegiatan yang kalau kalian ingin lihat baca koran-koran itu terus-terusan nyerang Soeharto itu. Nah, sebelum saya itu Taman Mini. Itu saat ini ditikam, itu ribut lah itu. Itu yang Arief Budiman ditangkap, segala macam ditangkap. Jadi Soeharto marah-marah. Nanti datang malari lah terakhir itu gitu loh. Itu malari itu gendangnya gitu loh. Bem gitu loh. Itu karena kok tiba-tiba kebakaran segala macam. Nah itu boleh diceritain nggak Bang? Awalnya Abang menggerakkan mungkin teman-teman mahasiswa lain. Jadi gini, kan saya tuh sebelum saya bilang tadi waktu saya ketua senat itu ada kegiatan yang dibuat sama Sahrir. Sahrir itu bersama Yuwono, Doro Jatun, Billy Yudono, mereka bikin grup diskusi UI yang sebenarnya udah lama itu dihidupin lagi. GDUI, grup diskusi Universitas Indonesia. Mungkin boleh diceritain Bang tokoh-tokoh tersebut ketika itu posisinya sebagai apa? Billy Yudono kepala LPM, Doro Jatun dosen di UI, di FEUI, Ciil asisten dosen gitu loh. Nah udah itu saya diundang untuk ikut masuk ke situ. Nah di situ saya udah banyak lah, ada Darmin itu ntar jadi sekretaris saya, Darmin Nasution, ada Mulia Lubis, si Raymond, pokoknya kalau dari kedokteran ada Tunggul, ada Bulardi, dari ekonomi ada si Fauzi Abdullah, dari sastra yang udah LBH itu Fauzi Abdullah, ada Sylvia Gunawan, dari FISIP si Mahyudin, Heru Kuncoro Yakti, udah itu dari Fakultas Teknik ada Haidir Makarim, omnya Nadiem Makarim ini. Itu kita tiap minggu itu ada undang orang kayak Ali Sastromejoyo, segala macam lah, Subadio. Jadi itu tiap minggu mendiskusikan kondisi negara. Iya, topik kita misalnya nasionalisme, mereka bicara nasionalisme, Ali Sastro, banyak yang diundangin gitu loh. Jadi kita langsung ketemu orang-orang yang kita anggap. Jadi grup diskusi inilah yang membuka pikiran kita mengenai, terutama mengenai, karena ini di semua kantor di LPM UI, jadi ekonomi sumbernya gitu loh. Nah disitulah kita bicara bahwa strategi pembangunan kita ini sebenarnya keliru gitu loh. Ngejar-ngejar pertumbuhan gitu kayak sekarang ini. Karena pertumbuhan itu nggak berarti apa-apa, itu angka-angka aja. Nah nanti kita bikinlah, waktu saya kepilih, program saya pertama adalah membuat rencana kerja itu, kita rapat di Cibulan itu, ya itu antara lain kita memang mau bikin petisi 24 Oktober yang harusnya itu petisi itu mau dilancarkan 28 Oktober Sumpah Pemuda, tapi karena Lebaran tanggal 28 Oktober itu kita percepat gitu loh. 24 Oktober. Di TMP Kalibata ya? Ya, tapi sebelumnya itu diskusi di Student Center, itu ngundang ada Malik, BM Dia, Kosmas Batubara, saya sendiri pembicara. Jadi kita 4 angkatan gitu loh. Satu lagi siapa? Itu ada Malik datang. Jadi disitulah
mereka ngomong pembinaan, saya mulai ngomong, alah kalau namanya pembinaan itu penghinaan pada kita orang muda. Emang kita apaan dibina-bina? Emang kita apa? Kita punya pikiran sendiri gitu loh. Nah, disitulah. Nah, setelah kita bilang petisi 24 Oktober itu jadi apa rallying point kita gitu loh. Nah, disitulah saya nggak sengaja yang ngumpulin Dewan Mahasiswa se-Jakarta, Dewan Mahasiswa se-Jawa, akhirnya Dewan Mahasiswa se-Indonesia gitu loh. Itu berjalan dengan sendirinya. Saya juga nggak ngerti, saya nggak kenal loh. Tapi saya datengin mereka mau loh. Itu nanti ditahan sama-sama saya. Si di Trisakti itu Pak Taniari, masih kemarin datang dia acara sana. Di UKI Remi Melemena, anaknya Lemena masuk penjara juga. SDO tuh ketuanya si Juan Pangemanan almarhum ditahan juga gitu loh. Nah, yang nggak masuk nih ini IKIP si dia padahal bikin petisi sendiri tuh, petisi Tritura sendiri tahun 74 itu Januari itu. Gue ketawain tuh, tapi dia nggak ditahan nggak ada. Tapi nanti di Jogja itu si Beni, kalau di Ponorogo pasti nggak berani, karena di Ponorogo di tangan Kodam lah itu siapa nama tuh gue lupa. Di Surabaya ada Pak Nur, adanya Pak Nur teman saya itu Dr. Saifullah Nur gitu loh. Jadi itu karena saya aktif aja. Iya artinya mereka dukung aja karena tanya mereka sebenarnya kenapa lu dukung si Ariman gitu loh, gua nggak ngerti. Dan di kalau Surabaya di Jogja itu di Makassar hampir semua dukung gua tuh. Jadi Dr. Tajudin si semua inilah Dr. Safri Gurici, tokoh-tokoh Makassar. Makanya malah itu di Makassar ada jejaknya gitu loh. Jadi maksud gua yang nggak ada sekarang mahasiswa tuh segiat itu gitu loh. Nah kenapa gua segiat itu gua juga nggak ngerti gitu loh. Malah hari itu kita bilang Tanaka datang, kita mau demo, udah itu saya dapat undangan untuk diskusi sama Tanaka tanggal 15 Januari. Saya diputuskan karena kita rapat di Student Center ini saya layani enggak, katanya semua pada kalau lu pergi lu pengkhianat, ya terpaksa undangan enggak kita layani, kita demo aja besoknya. Kebakaran Jakarta, ya udah, ya tangkaplah kita. Ya kebakarannya Jakarta, bukan kita yang bakar, kita lagi di mana itu kebakaran. Pokoknya dibilang lu yang bakar gitu aja, apa susahnya sih? Ditangkap semua kita gitu. Jadi ada 51 orang ditangkap. Mahasiswanya 11 atau 12. Udah itu 51 orang tokoh-tokoh itu mulai dari Pak Yapti Amin, mertua saya Sarbini, Subadio, Mutar Lubis, Joro Jatun, Marsilam, Rahman Toleng, you name it lah ada semua situ tuh. 51 orang. Udah itu ada orang dari PNI, Pak Pugu, ponakan Soekarno, ada bekas Menteri Soekarno, Mardanus, dianggap semua mau numpang gua gitu. Padahal gua nggak kenal. Udah itu dari Islam ada Rahmadi, ada Juhro, bekas itu ada Jaksa Tinggi Jakarta. Wah banyak lah. Jadi malah itu gede sekali. Padahal bagi saya nggak ada apa-apanya gitu loh. Apaan gue cuman ngapain ribut-ribut gitu loh. Bakal juga bukan gua. Tuduhannya waktu itu apa bang? Subversi, menggulingin pemerintah. Ya udahlah kita terima aja. Hukuman mati, lu tahu nggak hukumannya? Makanya bini gue sakit gara-gara itu. Ancaman hukuman mati, subversi, Perpres 11 lu baca tuh. Itu ada tuh gue kasih tuh. Dan pada akhirnya pengadilannya? 6 tahun. 6 tahun. Habis itu gue cuma jalanin 3 tahun juga. Tapi ada ya di Permati nggak? Nggak ada. Dia paling gede gue 6 tahun top. Cicil 6,5 tahun, nah ini 4,5 tahun. Habis itu kita udah tahu itu enggak. Karena memang nggak ada apa-apanya. Dia marah aja karena kebakaran Tanaka pulang. Nanti keluarlah buku putihnya Ali Murtopo itu bikin ini malar ini dipersiapkan sejak tahun 45. Ada buku putihnya tuh baca. Iya. Abang pendapat abang gimana tuh soal ya pendapat itu yang di buku putih itu? Ngarang aku gimana gua nggak tahu menau kita mana. Dia gue bilang kan gua kumpulin orang kita demo, tahu-tahu kebakarannya itu masih orang-orang nyari-nyari. Mana Hariman? Padahal gua yang ditanyain, gua bilang nggak ada gitu loh. Itu rakyat, kalau menurut rakyat marah. Ini juga nanti bisa begitu, kayak 98 itu kan juga ada yang bakar, tapi kan rakyat juga ikut gitu loh. Gimana kita mau nyalain siapa?
Kalau kita sih enggak lah. Kita tuh beginilah. Makanan juga dibedain. Udah itu kita ini kan mahasiswa. Kalau enggak, saya nggak tahu yang kayak mertua saya kan, dia kan gimana penderitaan dia ya, ditahan juga kan. Tapi kalau kita kan dikasih makan sama bapak kita gitu loh. Masih muda, ketawa-ketawa gitu loh. Tapi kalau tapi itu istri saya sih ya, sakit gara-gara itu. Anak saya meninggal 2 kan. Kemarin karena saya tahan, istri saya lagi hamil gitu loh. Tapi ya udahlah. Tapi kejam lah pemerintah ini. Makanya kalau saya nganggap pemerintah ini janganlah kejam-kejam sama pengkritik apa nahan. Aduh, ulang-ulang kayak gitu. Nahan si dulu tuh, biarin nahan si Saganda segala macam. Ngapain lah? Nggak usah lah itu. Kritik-kritiknya kritik aja lah. Nah, itu kan resiko. Jahat. Menurut gue jahat. Saya ngerasa sebagai sesama aja kayak lu sama gua sekarang gua anggap lu apa lu kan bisa ngerasa gua anggap lu rendah atau tinggi kan gua anggap tinggi Jainal gua anggap bos gua gitu loh. Gua begini aja nggak berubah. Tanya, nah gua ada nggak beda kayak gini ke orang dari awal kan? Gua ketemu siapa aja begitu, ketemu Fahri Hamzah, ketemu si Chandra Hamzah, gua ketawain aja. Dia juga boleh ngeledek gua gitu loh. Loh mereka kalau di luar tuh gayanya gitu, aku ketemu gua, wah dia turun lagi gitu loh. Gua anggap baik aja gitu. Karena hubungan mereka tuh jadi aneh gitu loh. Takut di ini, minta kasih duit, jadi rusak lah. Ginian yang nggak ada, maksud gua gitu loh. Nah yang kayak gitu tuh Gus Dur. Gus Dur tuh begitu loh. Gua rasa dia presiden, gua ke istana ketemu dia, sama waktu dia berhenti jadi presiden juga ngajak gua makan sama. Sikapnya tuh nggak lebih sombong atau lebih minder. Nah, sama. Itu Gus Dur. Lain. Satu lagi Rendra. Satu lagi Buyung. Buyung juga nggak pernah sok. Gua rasain ya. Nggak banyak orang yang begitu loh. Nah, itu juga gue lihat pada orang-orang kayak Subadio, Sastro Satomo. Itu sikap itu yang egalitarian itu nggak ada gitu loh. Gini, dia mesti ngerti bahwa masa depan itu masa depan mereka, ya kan? Masa depan mereka lah yang harus membuat jalan dan gambaran yang mereka mau capai gitu loh. Jangan mereka ikutin yang disediakan oleh yang tua-tua yang ini omong kosong itu gitu loh. Lu tentuin aja, kayak kalian masih muda-muda, apa kalian mau masyarakat kayak apa? Misalnya Islami lah gitu loh. Lo mulai aja, nggak usah tunggu-tungguan gitu loh. Masa depan ini masa depan kalian lah yang ngukir apa yang kalian mau. Enggak ada lain, jangan dengerin. Artinya dari orang tua itu ya itu referensi lah, itu kita ngerti ya kan. Tapi ke depannya masa depan kalian lah. Jangan. Anak muda ya mesti menentukan jalan mereka. Itu dia, itu pasti dia selamat, pasti dia bahagia gitu loh. Dengan segala konsekuensinya. Kalaupun nggak jadi nggak apa-apa. Makanya gue selalu bilang kalian anak muda mesti pintar ngelamun. Ngelamun tuh apa ya? Membayangkan sesuatu yang imajinasi yang kalian mauin gitu loh. Karena kita semua nih imajinasi kok. Apalagi nanti ada metaverse gitu loh. Lu punya inisiatif lah gitu loh. Itu yang penting ya, inisiatif dan menentukan jalannya sendiri. Ya, imajinasi sendiri. Terima kasih Bang Hariman atas wawancaranya.